Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang anti-lock brake system. Materi anti-lock brake system ini adalah kelanjutan dari dua materi sebelumnya, yaitu rem mekanis dan rem hidrolik. Nanti setelah kita membahas anti-lock brake system atau ABS ini, kita akan sama-sama belajar tentang rem CBS ya, atau combi brake system. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian atau fungsinya dulu ya. Baik, langsung kita masuk ke slide ini ya. Nah, fungsi rem ABS atau yang disebut dengan anti-lock brake system adalah sebuah sistem rem yang ada di kendaraan agar tidak terjadi penguncian roda saat terjadi pengereman secara mendadak ya. Supaya tidak slip seperti itu antara roda dan jalan seperti itu, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang selalu kita hindari seperti itu ya. Nah, ini komponen-komponennya ada komponen brake ya, ada brake caliper, tune wheel, wheel speed sensor, ABS modulator. Nah, semua komponen ini akan kita bahas di video ini ya, di slide setelah ini. Nanti kita baca, kita kupas satu persatu ya, kita bahas satu persatu bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama ada master silinder ya, master silinder seperti biasa ya, bentuknya seperti ini. Ini saya ambilkan gambar satu set ya, ada handle-nya, ada di sini master silindernya, dan ini ada reservoirnya ya. Ini satu set saya pasang di sini. Nah, fungsi master silinder adalah sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Pedalnya ini ya, handle maksud saya, handle-nya ini dia dikonversi menjadi tekanan hidrolik ya, tekanan hidrolik di sini karena di sini ada mekanisme ya, dia menggunakan piston. Mari baca lagi. Master silinder bekerja dengan menggunakan piston yang ditekan oleh pedal, dan piston ini menekan minyak rem seperti itu ya, menekan minyak rem, sehingga seperti kita tahu ya, ketika kita belajar rem hidrolik, minyak rem ini akan mengalir menuju ke kaliper. Kalau di rem hidrolik yang biasa, dia minyak remnya ini langsung mengalir ke kaliper. Berbeda dengan ini, minyak rem bertekanan ini akan disalurkan ke pompa ABS seperti itu ya, untuk mobil ya. Tapi kalau untuk sepeda motor di HCU atau Hydraulic Control Unit, nanti dibahas di slide belakang ada nanti. Jadi seperti itu ya. Kalau di ABS dia tidak langsung ke kaliper ya, tidak langsung ke kaliper seperti itu. Ini adalah video tentang master cylinder ya, slide tentang master cylinder. Ingat dibedakan ya, kalau rem hidrolik biasa dia langsung ke kaliper rem, kalau di master cylinder dia ke pompa ABS dulu atau ke HCU, Hydraulic Control Unit. Berikutnya komponen yang lain yaitu wheel speed sensor, komponen yang berfungsi membaca putaran roda depan dan roda belakang. Dia membaca putaran, nanti data yang diperoleh dikirim ke ECM seperti itu, atau ECU ya. Dia cara kerjanya seperti pulser di sistem pengapian ya, dia menggunakan perpotongan garis gaya magnet ya di sini. Nah, di sini ada lilitan seperti itu, seperti pulser seperti itu ya. Kalian sudah paham mungkin ya, kalau kalian mempelajari sistem pengapian di materi kelistrikan ya. Ini pulser, seperti pulser cara kerjanya. Komponen berikutnya yaitu tune wheel ya, ini tune wheel. Nah, ini di rem ini ada seperti ini, benda seperti ini ya. Ini adalah bagian yang dibaca oleh sensor. Nah, ini sensor diletakkan di sini ya, sensor yang dengan induksi tadi ya, dengan memanfaatkan induksi tadi ya. Jadi dia di sini ada magnet ya, karena ketika dapat tonjolan ini dia mengirimkan sinyal, oh ini putarannya berapa putaran seperti itu. Diperhatikan ya. Jadi ciri-ciri motor ABS itu kalian lihat di bagian cakramnya ini ya, di bagian dalamnya ini ada tanda seperti ini. Ya, ada tanda seperti ini baik di depan maupun di belakang. Dicek motor produknya PCX seperti itu, atau motor-motor besar yang sport itu, coba diperhatikan. Atau CBR 250 seperti itu, coba dilihat. Kalau ada ininya berarti dia menggunakan pengereman sistem ABS. Pengereman
tipe ABS ya, anti lock brake system. Ini dibaca putaran roda ya melalui ini ya, pengirim sinyal ya. Nah, sinyalnya diterima oleh ini. Sinyalnya diterima oleh sensor. Nah, sensornya seperti ini, kecil saja ya. Berikutnya, nah ini cara kerjanya seperti ini. Nah ini yang ini tadi ya. Nah ini seperti ini. Ini ada magnetic coil ya. Nah ini ada voltasenya ya. Voltasenya kecil sekali. Nah ada tegangan yang dikeluarkan, yang dikirim ke ECM seperti itu. Ini ada speed sensor ya. Nah seperti ini, sama ini pulser ring. Namanya pulser ring ya tadi ya. Kalau di sini tadi namanya apa? Tone wheel ya. Ini pulser ring. Nah, jadi dipahami aja ya, ini beda-beda bahasanya. Tapi pada intinya dia ada tonjolan-tonjolan yang berfungsi untuk mengirim sinyal seperti itu ya, mengirim sinyal. Gitu, paham ya? Baik. Berikutnya, tunggu dulu. Sampai di sini tolong videonya di pause ya, di stop, dipelajari baik-baik ya, dipelajari baik-baik kalau cara kerjanya seperti apa itu ya, persis seperti pulser pada sistem pengapian. Videonya ini diulang-ulang ya, diulang-ulang dari awal. Nah ini diperhatikan, tone wheel-nya atau pulser ring-nya ini di bagian depan ada ya, di bagian belakang juga ada. Nah seperti itu. Nah berikutnya adalah ECU atau Electronic Control Unit. Fungsi ECU pada ABS adalah sebagai perangkat processing unit untuk mengatur kapan waktunya, berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Selain itu ABS kontrol modul ini juga mengatur kapan ABS pump harus bekerja, seperti itu ya. Nah dipahami intervalnya seperti apa. Nah yang berikutnya HCU, Hydraulic Control Unit. Ini berfungsi sebagai pengontrol pengereman agar tidak terjadi penguncian pada salah satu roda atau lebih ya, atau dua ya, kalau sepeda motor kan rodanya dua. Jika terjadi pengereman mendadak atau pada jalan licin, roda kendaraan dapat mengunci. Untuk itu HCU membebaskan tekanan pengereman pada roda yang teridentifikasi akan mengunci ya. Identifikasinya dari mana? Ya dari putaran roda tadi ya, antara antara sensor dan pulser ring ya, atau tone wheel-nya tadi ya. Nanti datanya diproses di ECU seperti itu, baru perintahnya dikirim ke sini. Nah, baru ini ada saluran lagi menuju ke bagian ini brake caliper sebagai output daya pengereman ABS. Nah ini contohnya saya kasih yang merek mahal ya, Brembo seperti itu. Ini brake caliper. Jadi secara umum komponen-komponennya seperti itu ya. Tolong dipahami, diulang-ulang ya. Ini adalah komponen secara garis besar. Saya tidak menjelaskan detail karena kalian sudah belajar ya, belajar tentang mungkin selangnya di sini kan nggak saya tampilkan. Habis itu cakramnya kalau saya tampilkan nanti terlalu panjang videonya ya. Dan ini adalah slide terakhir ya, seperti itu. Slide terakhir seperti ini. Tolong diamati ya. Ini sebenarnya rangkuman dari video-video tadi ya, video dari slide-slide sebelumnya. Rangkumannya. Nah, ini ada di sini ada handle, ya ada brake caliper ya. Handle dan mohon maaf. Handle dan apa ini namanya tadi? Master cylinder ya, dan master cylinder. Dia jalurnya ya, ini selang ini. Jalurnya menuju ke HCU, Hydraulic Control Unit. Nah, jalurnya di sini ya. Dia kan biasanya dia langsung ke sini ya, kalau yang biasa ya langsung ke kaliper sini. Dia enggak, dia masuk ke HCU dulu ya. Masuk ke HCU. Nah, setelah masuk ke HCU, dia menunggu perintah ya, menunggu perintah. Dia melihat dulu putaran roda. Ini putaran ya. Ada putaran roda, di sini ada sensor dan tune wheel ya tadi ya. Nah, di belakang pun juga sama, di roda belakang. Jadi hasil yang dibaca oleh sensor depan dan sensor belakang, sensor roda belakang, dia dikirimkan ke ECU sini ya. Dia dikirimkan ke ECU sini. Baru di sini datanya diproses. Nah, setelah datanya diproses, dia memerintahkan HCU, caranya yaitu dengan mengirimkan sebuah
tegangan ya, berupa solenoid ya. Dia mau terbuka atau tertutup ya. Nah, ada solenoid di sini. Jadi ketika ini terbuka atau tertutup, akan terjadi variasi aliran dari fluida yang berbeda-beda ya, tergantung dari HCU ya. Tergantung semua komponen ini berada di HCU seperti itu ya. Dan jangan lupa dia digerakkan oleh baterai ya. ABS ini bekerja dengan baterai ya, karena HCU sendiri dia membutuhkan tegangan listrik DC ya untuk mengoperasikan cara kerjanya. Jadi setelah kalian belajar slide-slide yang tadi, kalian pahami nih gambar ini, rute-rutenya. Mohon maaf gambarnya agak gelap ya, tolong dipahami saja ya, seperti itu bisa dipahami ya. Nah, jadi komponennya ada ini master cylinder, ada HCU ya, yang secara umum HCU, habis itu ECU ya, tune wheel atau pulser ring tadi ya, dan sensor. Kalau solenoid aktuator ini menjadi satu kesatuan dengan HCU seperti itu ya. Paham ya? Tolong videonya diulang-ulang ya, mungkin saya agak kurang baik dalam menyampaikan, jadi saya harap videonya diulang-ulang supaya pemahaman kalian juga bertambah. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya, dan dipahami dengan seksama ya, karena materi ini sangat penting keluar di ujian sekolah nanti ya. Dan yang paling dekat nanti di ulangan tengah semester ini akan saya keluarkan materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.